Kita beralih ke visa E7 galangan kapal karena banyak teman-teman yang sangat menginginkan untuk bisa bekerja Korea dengan menggunakan visa E7 galangan kapal. Baik itu teman-teman yang mempunyai skill dalam bidang welder maupun teman-teman yang non skill yang tidak mempunyai pengalaman welder sama sekali. Nah, kapan sih Kosipa? Untuk Kosipa sendiri masih belum saya ketahui, dan kuotanya ujian IPS untuk kuota visa E7 galangan kapal ini berapa ya kuotanya? Untuk kuotanya sendiri cukup privat sekali. Hanya PT saja yang tahu saya rasa, dan banyak job. Namun perlu diketahui teman-teman, untuk kuota visa E7 galangan kapal ini tidak semua orang tahu. Jadi kesulitan sekali karena privasi sekali, dan PT-PT sendiri tidak mau juga untuk menyebarluaskan tentang kuota visa E7. Untuk alasannya kenapa, nanti saya buatkan video sendiri. Nah, selanjutnya ini ada sedikit komentar dari teman kita yang sedikit memberikan informasi buat teman-teman. Ternyata di Korea itu gajinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh PT ataupun perusahaan yang ada agensi ya, bukan perusahaan, dari agensi Indonesia dan di perusahaan Korea yang sudah teman-teman sampai sini. Itu ada yang komentar ternyata tidak sama dengan janji yang dijanjikan dari agensi ataupun PT yang berada di Indonesia. Nah, kita baca untuk komentarnya. Kalau gaji yang jelas di Korea lebih besar dari yang di Indonesia. Kalau di Indonesia dikuruskan won ke rupiah ya. Kalau di won ke rupiah itu gajinya memang lebih besar dibandingkan kerja di Indonesia. Akan tetapi yang jadi masalah di sini adalah teman-teman harus siap kerja banding tulang, karena potongan dari agensi Indonesia itu sangatlah besar sekali. Ya, potongannya sangat besar di agensi Indonesia. Kurang lebih 120 juta teman-teman untuk agensi potongannya. Bayangkan dalam setahun kita setoran ke agensi dan mendapatkan gaji sisa dari kita, ya sisa bisa kita katakan ya, tetapi setelah potongan dan segala macam dapatlah pegang gaji di setiap bulan 1.400.000 won. Nah, hanya 1.400.000 won satu bulan setelah kita dipotong sejumlah 100 juta rupiah ya, 120 juta rupiah. Kalau kita teruskan lagi dari won ke rupiah sekitar 15 juta lebih ya, untuk di 1.400 won ya, 4.400.000 won itu sekitar 15 juta. Yang jadi masalah di Indonesia, kita diberitakan mendapatkan uang tunjangan jabatan, tetapi nyatanya di Korea tidaklah ada yang namanya tunjangan jabatan kelas welder yang menggunakan visa E7, dan itu hanyalah sebuah harapan palsu. Nah, teman-teman, ini harapan palsu ya untuk tunjangannya. Akan tetapi harus tetap kita syukuri satu lagi pengalaman saya selama di Korea ini. Teman-teman harus selalu jaga kesehatan, karena di Korea itu sendiri kerjanya lebih sedikit keras dibandingkan kerja di Indonesia, dan mereka sangat menghargai kerja keras kita. Memang betul, kalau di Korea itu kerja keras kita tuh dihargai teman-teman. Dan satu hal lagi kepada teman-teman di Korea, baik visa E7 ataupun visa E9, untuk jalur pemerintah lainnya ataupun jalur pemerintah lainnya ya, jangan pernah meninggalkan yang namanya ibadah ataupun sholat. Apalah artinya sebuah uang yang banyak kalau tidak sholat. Nah, di sini juga memberikan pesan buat kita untuk tidak meninggalkan ibadah. Cari waktu yang tepat dan gunakan waktu agar bisa ibadah di sini. Salam dari Korea Selatan, dengan tetap semangat dan buat perjuang keluarga ya. Tetap semangat perjuang keluarga. Oke. Terima kasih untuk Mas Zainal Zaina Abdullah ya.
Zainal Abdullah Channel, terima kasih sudah memberikan motivasi, informasi, dan juga dukungan buat channel saya dan juga teman-teman semuanya yang masih berada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau visa E7, diwajibkan untuk mengetahui prosesnya. Selanjutnya teman-teman harus tahu gajinya berapa yang harus diterima nanti. Jadi buat teman-teman supaya tidak tergiur oleh janji-janji palsu. Ya, ini sudah dikatakan oleh Mas Abdullah ya, Mas Zainal Abdullah, bahwa di sini tidak ada tunjangan setelah sampai di sini, tunjangan welder ya, tunjangan jabatan sekelas welder tidak ada. Jadi di agensi di Indonesia ada janji palsu ya, janji palsu itu hanya harapan palsu ya teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang sudah sampai di sini. Jadi buat teman-teman untuk visa E7 ini tetap hati-hati. Nah, nanti akan saya buatkan visa E8 karena visa E8 ini pasti juga ada banyak oknum yang akan menawarkan teman-teman tentang visa E8 bisa bekerja di Korea dengan gaji sekian, sekian, dan sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.